warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Rusmi Balang. Di video kali ini kita akan membahas tentang video pembelajaran. Dan ini merupakan salah satu tugas akhir mata kuliah aku nih, yaitu mata kuliah pengembangan bahan ajar berbasis teknologi, informasi dan komunikasi MISD yang diampu oleh Bapak Dosen Ade Kurniawan MPD. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang ekosistem, tema 5, subtema 2, pembelajaran pertama. Nah, sebelum teman-teman nonton videonya, jangan lupa di-like, berikan komentar yang positif, dan juga di-share ke media sosial teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan jenis interaksi pada rantai makanan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan peristiwa rantai makanan. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan berbagai macam rantai makanan. Nah, anak-anak ibu, apa itu rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Di dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang menjadi produsen, konsumen, dan penggunaan. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau yang dihasilkan dari energi produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, dan ada konsumen tingkat 3. Yang pertama, konsumen tingkat 1, yaitu makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Konsumen tingkat 2, yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Nah, biasanya konsumen tingkat 2 itu merupakan hewan karnivora. Nah, yang terakhir ada konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3, makhluk hidup yang memperoleh energi makanan dari konsumen tingkat 2. Pengurai atau dekomposer. Pengurai merupakan makhluk hidup yang mengurai kembali zat-zat yang terdapat di dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya itu seperti jamur dan bakteri. Pada peristiwa rantai makanan, padi berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, belalang yang memakan padi disebut konsumen tingkat 1. Kemudian, belalang dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2. Nah, selanjutnya, katak yang memakan belalang akan dimakan oleh ular. Ular yang memakan katak disebut konsumen tingkat 3. Sedangkan ular yang memakan katak akan dimakan oleh elang. Elang yang memakan ular disebut sebagai konsumen tingkat 4. Apabila elang mati, akan diuraikan oleh jamur. Jamur disebut sebagai pengurai. Hasil penguraian tersebut sangat bermanfaat bagi tumbuhan, disebut sebagai zat hara.